Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Izin menyampaikan hari ini ada kegiatan acara diseminasi budaya positif. Salah satu tugas yang harus dilaksanakan tentang senjata modul budaya positif 1.4. Sebelum ke materi ada pertanyaan terlebih dahulu tentang budaya positif. Pertanyaannya adalah apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan Bapak Ibu? Enggak, Bapak Ibu silakan yang berkenan untuk jawab. Boleh mengacungkan tangan terlebih dahulu. Ustaz, supaya terbentuknya karakter yang baik dan juga karakter itu bisa biasakan di lingkungan sehingga menjadi pengaruh positif bagi lingkungan itu sendiri. Terima kasih Ustaz. Mungkin dari ibu gurunya yang berkenan untuk menjawab. Bu Yuyun, semoga menciptakan budaya positif di lingkungan, mudah-mudahan ya, manfaatnya seperti meningkatkan produktivitas, kesejahteraan mental, dan kepuasan kerja. Ini juga akan memperkuat hubungan antar individu nanti. terima kasih Bu Yuyun dan Pak Ustaz. Budaya positif itu sangat penting diterapkan di lingkungan kelas maupun di sekolah, karena perwujudan dari budaya positifnya nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan. Nah, ini adalah materi inti dari budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua itu ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi, keyakinan kelas, dan keempat kebutuhan dasar manusia, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, ini ada tugas berpasangan, nanti ada guru A dan guru B. Nanti kita akan bagi saja. Yang guru A itu yang sebelah kanan duduknya. Nanti ada Pak Ustadz, ada Bu Ani, sama ada Bu Lia. Nah, yang sebelah kirinya sebagai yang guru B. Nanti perannya kita akan coba. Ini untuk A dulu. Anda adalah A. Ya. Tugas Anda adalah menghafalkan salah satu kalimat. Coba Anda bayangkan.
bisa dilaksanakan. Yang pertama, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Ya. Tidak. Tidak, ya. Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan Anda? Berarti jawabannya tidak ya. Yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Ya. Ya. Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Karena ada sesuatu yang sangat berharga. Karena sering berharga, baik takut dicuri, Yaya, ada sesuatu yang harus dipertahankan luar biasa. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa? Guru A atau diri sendiri. Oke, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, dari kegiatan kepalan tangan tersebut, sesungguhnya kita telah menganalogikan bahwa paradigma stimulus respon yang menyatakan saya itu dapat mengendalikan orang lain itu ternyata tidak berlaku, karena yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita itu adalah kita diri sendiri. Jadi kita tidak dapat mengontrol orang lain, kita hanya dapat mengontrol diri kita sendiri. Ini tentang miskonsepsi ilustrasi. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Fraser, ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau rujukan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita akan jabarkan satu-satu. Ini perubahan paradigma dari kontrol ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, Bapak Ibu, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, sama halnya seperti yang telah dilakukan. Jadi kita tidak memaksakan murid, tidak bisa ya. Keinginan kita sendiri, karena yang mempunyai kontrol itulah murid sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau tujuan bentuk-bentuk kontrol. Segala usahanya itu mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah berusaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak tuntutan tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka tanpa kita sadari mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu.
apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Karena kita suka memaksakan diri untuk melakukan hal yang kita inginkan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respons kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu kita mengubah kerangka asuhan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini bila kita lihat ingin membuat kemajuan perlahan-lahan sedikit mulai dari diri sendiri, baru kita secara perlahan mengontrol, berubah itu secara bersinergi dan terus menerus. Makna kata disiplin. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Tentang disiplin itu apa sih? Boleh silakan yang mau menjawab. Aturan yang harus ditaati. Aturan yang harus ditaati, ya. Ketaatan, Ketaatan, tanggung jawab, keteraturan, lagi itu. Oke. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara mengenai makna kata disiplin, itu untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari tidak memiliki motivasi internal atau motivasi yang berada dalam diri kita sendiri, bukan motivasi dari luar. Makna kata disiplin, pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan dia dosen, memaknai sebagai disiplin diri. Yang kedua, arti kata disiplin yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin ternyata Bapak Ibu, yaitu disiplina, yang artinya belajar, yang juga sama dengan disiplin yang berarti murid atau pengikut. Yang ketiga, seorang yang menjadi murid harus paham betul asal mengapa mereka mengikuti aturan atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang akan terbangun dalam dirinya adalah motivasi intrinsik atau internal, bukan ekstrinsik. Yang keempat, makna disiplin yang sebenarnya adalah cara kita belajar mengontrol, mengendalikan diri, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita ada. Itu dari
Baik Bapak Ibu, lanjut ke materi selanjutnya. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Hukuman atau konsekuensi. Ada contoh 1, 2, 3, 4. Nanti Bapak Ibu boleh menjawab manakah yang hukuman atau konsekuensi. Boleh dicatat dulu ya. Hukuman, misalkan yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga hukuman, yang keempat hukuman. Pikirkan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat kesimpulan. Ini apa? Hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang pertama konsekuensi. Yang pertama konsekuensi. Oke. Yang kedua hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk jalan mencoba. Hukuman. Cek jawaban Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah konsekuensi. Yang kedua hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Mari kita lihat. Jawabannya adalah yang pertama itu hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat seperti bukan konsekuensi. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu pun hukuman. Yang ketiga, ya karena aturannya seperti di sekolahnya. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini sebuah konsekuensi akibat karena perbuatan sesuatu tersebut. Yang keempat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Kenapa Bapak Ibu konsekuensi ini? Ya, itu karena bukan sekolah, tapi konsekuensinya pada mata pelajaran PJK. Konsekuensi seperti itu karena dia terlambat, berarti dia harus mengelilingi lapangan basket selama 2 jam. Konsekuensi atau dihukum oleh penghargaan. Alfikor, seorang pakar pengembangan anak, dalam bukunya Punished by Reward Unconditional Parenting. Yang pertama, penghargaan maupun hukuman merupakan ilusi kontrol atau cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kedua, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Yang ketiga, tindakan memberi penghargaan nilainya menghukum seseorang. Jadi ketika
memberikan penghargaan, mungkin secara tidak langsung jangka panjangnya akan mempengaruhi anak tersebut. Ya, kadang berbanding terbalik dengan kita ketika memberikan sebuah penghargaan itu adalah hal yang baik untuk siswa, tetapi pada akhirnya memberikan penghargaan nilainya menghukum seseorang. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Boleh? Disepakati oleh semua, tidak hanya gurunya aja tapi dengan muridnya. Disepakati oleh semua guru dan murid itu untuk keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Peraturan kelas tatatannya terlalu mengikat. Terlalu mengikat, ya. Membuatnya guru. Kalau keyakinan kelas bersama-sama. Baik, terima kasih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Betul, keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa berdasarkan kesepakatan. Kalau peraturan kelas berarti hanya satu arah, tidak, hanya guru yang membuat. Mengapa keyakinan kelas? Biasanya keyakinan kelas itu berasal dari anaknya. Keyakinan kelas itu kan membuat untuk menggali seperti apa kelas yang diinginkan oleh siswa tersebut. Makanya dibuatlah keyakinan kelas. Menurut dosen 1998, keyakinan seseorang itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini adalah sebuah keyakinan yang berasal dari hati nuraninya sendiri dan termotivasi dari dalam. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ada beberapa tahap. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk berjuang pendapat. Ini biasanya anak-anak suka memberikan pendapatnya, ya. Itulah tugas yang pertama. Biarkan anak berpendapat, karena setiap anak mempunyai keinginan atau cita-citanya dalam menggali kelasnya tersebut. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Jadi setelah murid berjuang pendapat, kita tampung semuanya. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur. 4. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara
materi selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Salah satu contohnya adalah ketika kita menghadapi ada murid yang hanya diam, hanya memegang pensil saja atau menggambar, itu salah satunya adalah kebutuhan dasar kebebasan. Jadi jangan kita lari, biarkanlah anak tersebut mempunyai kebebasannya dalam proses. Jangan kita lari, karena ada momen ketika anak ingin mencari kebebasan, itu rasa kebutuhan dasarnya. Salah satu kebutuhan dasarnya itu kebebasan. Ketika ada anak yang sering menggambar, ketika kita menerangkan atau mengobrol yang jahil, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan. Kesenangan ini tentu saja semua siswa harus mempunyai kebutuhan dasar kesenangan. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini kasih sayangnya bisa kita garis bawahi di sekolah. Tentu saja mendapatkan kasih sayang dari guru dan ketika di rumah mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima oleh anggota keluarga. Materi selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, ini guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Mungkin dari kelima posisi kontrol ini salah satunya ada pada kita, ya. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer? Ini salah satu contohnya. Nih, ini adalah 5 posisi kontrol penghukum. Biasanya Bapak Ibu guru seperti itu. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu lari, awas kalau tidak mengerjakannya. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum Bapak Ibu. Tanpa disadari, mungkin kita sebagai guru salah satunya adalah posisi kontrol penghukum. Ya, itu adalah salah satu identitas negara. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dengan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu tuh capek aja kamu terus. Itu tuh pintar tapi nggak pernah belajar. kamu tuh pintar tapi kamu nggak mau belajar. Itu pembuat rasa bersalah, membuat anak itu menjadi jauh, ya menurut saya. Jadi membuat ketika anak melakukan seperti itu, anak itu membuat dirinya itu sangat bersalah, ya. Kalau teman, ini ada kata ayo bantulah demi bapaknya, misalkan. Ayo nak, kerjanya tugasnya. Ayo. Jadi mungkin posisi kontrol teman sebagai dekat, tapi kalau baiknya tidak terlalu konsisten, ya. Jaga jarak, atau bilang jaga jarak. Betul. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu identik dengan konsekuensi, mengawasi kegiatan di sekolah. Apa yang telah kamu lakukan sebagai pemantau, mengawasi. Ketika ada siswa yang misalkan sepatunya putih, itu konsekuensi sepatunya, dan posisi pemantau. Melihat situasi dan keadaan siswa. Ya. 5 terakhir, manajer. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Ini posisi manajer ideal untuk sebuah
posisi kontrol seorang guru. Ya. Kita harus menjadi sebuah manajer, walaupun bukan seorang kepala sekolah, karena seorang manajer itu mampu memperbaiki masalah siswa dan mencari solusinya. Iya, boleh manajer kelas di sekolah. Segitiga restitusi. Ada 3 tahapan untuk memperbaiki, mencari solusi masalah yang ada. Jadi ketika ada masalah anak di sekolah, contoh sepatunya putih, kenapa kamu sepatunya putih? Ganti. Ataupun sekarang kamu tidak boleh memakai sepatu putih, kamu nyeker, itu nggak boleh. Itu sebagai bank hukum. Caranya seperti apa? Kita lakukanlah segitiga restitusi. Tahapannya seperti apa? Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, bertanya dulu, kenapa kamu memakai sepatu? Karena dalam sisi menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, stabilkan dulu. Yang kedua, sisinya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa memakai sepatu? Apa alasannya? Setelah distabilkan identitas, validasi tindakannya yang salah. Yang terakhir adalah tahapan selanjutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Karena kan di sekolah itu ada keyakinan sekolah selain keyakinan kelas. Kan sekolah kita itu wajib menggunakan sepatu. Tanyakan kembali keyakinan yang telah dibuat. Nah ini salah satu sisi dari segitiga restitusi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Dengarkan siswa, guru pun sama seperti itu. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari masalah. Kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini yang bisa kita lakukan terhadap siswa ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting banget. Terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baik. Sisi terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang. Jadi Bapak Ibu, ketika ada masalah kelas, itu seharusnya kita melakukan segitiga restitusi. Kita jangan mencari tahu masalahnya di mana, siapa yang salah. Tapi kita harus cari tahu solusinya seperti apa. Dan nanti ke depannya anak itu mau seperti apa. Jadi jangan sampai ketika anak ada yang salah langsung menghakimi. Ini salah satu penerapan segitiga restitusi yang telah
Baik, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga distribusi di kelas A, di mana ada satu orang siswa yang bernama Nika. Itu kesiangan ketika yang lain sudah berdoa, dia itu baru masuk. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu menstabilkan diri. Kita tanya, kenapa Andika terlambat? Kedua adalah mengvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya apakah tindakan tersebut baik atau benar, salah atau tidak. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Tanyakan keyakinan yang telah dibuat di kelas dan bagaimana siswa tersebut untuk memperbaikinya ke depannya agar perbuatan tersebut tidak terjadi terus. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Berikut telah disampaikan hasil diseminasi budaya positif yang telah saya jabarkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan budaya positif dari hal yang terkecil untuk siswa dan diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes.